Kalau untuk SEA Games sih sebenarnya nggak usah manggil juga pemain-pemain abroad kayak Marcelino, kayak Ivar Jenner. Kasihan mereka, biarkan mereka berkembang di klubnya, berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama. Ini SEA Games ini nggak ada apa-apanya lah bagi saya, bukan faktor yang penting sekali. Sebenarnya kalau mau ya pembinaan, kasih kesempatan pemain-pemain lokal, muda-muda untuk tampil di ajang ini supaya mereka punya pengalaman. Itu yang kalau halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara yang baik, yang benar, tanpa ada hoax, tidak ada bohong, semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, SEA Games ini sudah di depan mata saudara-saudara. Minggu depan itu sudah mulai SEA Games dan seperti biasa peserta-peserta juga sudah mulai mengumumkan skuadnya, daftar pemainnya, dan Indonesia sudah berkekuatan 23 pemain dan skuadnya adalah skuad yang lengkap. Best timnya lah, best timnya di level U23 ini saudara, U23, U22 ya, pemain-pemain ya seperti si Kadek Arel, kemudian Ferrari juga dipanggil lagi. Kemudian yang menarik bagi saya adalah adanya pemain-pemain abroad seperti Ivar Jenner, kemudian Mauro Zylstra, kemudian si Dion Max, kemudian ada Marcelino Ferdinand. Dan ini kekuatan dengan skuad seperti ini ya, seharusnya Anda bisa mendapatkan kembali medali emas. Karena ini skuad yang cukup mewah, semuanya sudah berpengalaman di level ini maupun di level senior. Walaupun bagi saya sebenarnya ya sangat disayangkan juga ya saudara-saudara ya, terlalu serius SEA Games ini sehingga dibebani oleh target-target yang menurut saya terlalu serius lah targetnya, sehingga melupakan unsur pembinaan dan diambil langkah pragmatis dengan memanggil pemain-pemain terbaik supaya mendapatkan kembali medali emas. Ya ini nggak salah, bukan salah pelatih, ini salah pengurus, salah semualah, salah pengurus, salah masyarakat, salah supporter kita juga yang membebani orang-orang ini dengan beban yang terlalu tinggi, beban terlalu tinggi, seolah-olah semua event yang diikuti itu seperti Piala Dunia, walaupun ini hanya event SEA Games selevel kecamatan yang bagi saya tidak ada maknanya apa-apa. Anda juara juga nggak dapat ranking FIFA, Anda juara juga nggak dapat tiket ke Piala Dunia. Yang dapat nama kalau Anda juara ya hanya pengurusnya, hanya pejabatnya. Kemudian pemainnya ya paling kalau euforianya berlebih nanti bisa main iklan sosis atau iklan air mineral. Atau iklan apa namanya itu, telur gulung. Kayak begitu aja saudara-saudara. Saudara-saudara, Indonesia ini ya sebenarnya ya, saya sih ingin mengajak semua kita untuk merestart pikiran, merefresh pikiran, reset pikiran kita itu di reset. Jadi kita ini sekarang, sepak bola kita ini kemarin itu hampir lolos ke Piala Dunia. Kemudian tim U17 kita itu sudah tampil di Piala Dunia. Kemudian sebelumnya U23 itu sempat nyaris tampil di Olimpiade. Senior kita juga main di Asia, Piala Asia edisi sebelumnya juga tampil cukup bagus. Nah, sehingga bagi saya ingin mengajak kita semua untuk merestart pikiran kita bahwa ya kita sekarang ini harusnya bersaing di level global, yang lebih luas, di level Asia yang atas, yang level atas, saudara-saudara, yang level 8 besar ke atas. Itu. Kemudian level dunia kita sudah harus berpikir seperti itu, sehingga event-event ajang-ajang seperti
Asia Tenggara seperti SEA Games, seperti Piala AFF ini sebenarnya nggak usah terlalu penting, nggak usah terlalu diberikan prioritas, nggak usah terlalu diberikan porsi yang besar. Nah, itu saya ingin mengajak sehingga perlakuannya pun juga seharusnya biasa-biasa saja gitu loh, saudara-saudara. Kalau dengan skuad yang seperti ini kan terkesan bahwa ya SEA Games ini penting sekali, seolah-olah kalau kita mendapatkan medali emas SEA Games, ranking kita akan bisa tembus 100 besar FIFA misalnya, atau kalau kita bisa memenangkan SEA Games kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 kemarin. Nah, kayak begitu. Ini paradigma seperti ini harus dirubah, saudara-saudara. Karena sekali lagi ya, tanpa mengurangi rasa hormat, SEA Games ini bukan turnamen yang penting. Dulu iya tahun 80, tahun 90-an itu iya, itu SEA Games itu tetapi sekarang ini bagi saya dan mungkin bagi banyak orang di Asia Tenggara lain itu juga tidak terlalu istimewa, karena apalagi kalau kita melihat kualitas tim nasional kita yang sudah hampir mendekati level dunia, sudah hampir lolos ke Piala Dunia, sudah berada di level Asia yang tinggi. Ya, sangat disayangkan sekali kalau kita kembali lagi memprioritaskan turnamen ajang-ajang seperti Asia Tenggara, seperti SEA Games ini, saudara-saudara. Bagi saya, saudara-saudara, ada baiknya kalau SEA Games ini sebenarnya digunakan aja untuk ajang pembinaan gitu loh. Jadi nggak usah pelatihnya. Ya, pelatih nggak salah. Ini terus terang, ini jujur, ini pelatih nggak salah. Karena pelatih juga dia pasti ada target yang dibebankan. Kemudian pengurus itu juga memunculkan target karena ada desakan dari masyarakat. Level standarnya seperti itu. Jadi ini nggak perlu kita saling menyalahkan. Cuma saya ingin mengajak aja kita berpikir bahwa seharusnya SEA Games kayak begini, SEA Games, Piala AFF macam-macam, U20, U17, macam-macam itu sebaiknya sebagai ajang pembinaan saja. Jadi alangkah baiknya, idealnya kemarin nih bagi saya ya. Kemarin itu misalnya pemain-pemain muda dari lokal-lokal Indonesia yang selama ini jarang mendapatkan kesempatan itu dikasih kesempatan main. Apakah level dari U20 atau U21, U berapapun itu dikasih kesempatan main. Bukan dengan mengandalkan pemain-pemain ini, pemain-pemain yang ya sudah punya caps yang cukup banyak, ada yang sudah sempat main di tim senior. Ini kan menurut saya kasihanlah mereka, biarkan mereka bersaing di level senior ya. Sebenarnya ya ada baiknya itu pembinaan. Jadi, dan pembinaan ini penting untuk supaya nanti anak-anak ini dia punya pengalaman bermain di level internasional lah, supaya dia punya jam terbang. Kalau mereka mau bersaing di senior kan sulit juga. Sulit juga karena terlalu banyak pemain diaspora, dan kemungkinan juga akan terus bertambah pemain diaspora, pemain ketua itu. Jadi bagi saya sih idealnya kayak begini, ini level-level begini ini adalah pembinaan. Jadi pemain dibina, dikasih kesempatan bermain tanpa harus memikirkan target. Nah, tanpa harus kita berpikir bahwa ini harus emas, harga mati, harga nego, harga apa, bla bla bla. Nggak usah kayak begitu, karena level Asia Tenggara ya sejatinya ya untuk pembinaan saja, untuk pengalaman, untuk latihan, untuk sparring partner, supaya orang-orang ini, pemain-pemain ini punya lebih banyak kesempatan bertanding. Ya, itu idealnya seperti itu. Tapi kan kenyataannya kan memang nggak seperti itu. Kenyataannya memang PSSI sendiri, pemerintah, kemudian masyarakat kita masih menganggap ya semua pertandingan harus juara. Termasuk di level SEA Games seperti ini. Jadi saya nggak bisa menyalahkan, dan saya bisa memahami kalau pada akhirnya pelatih U23 ini, U22 ini, Indra Syafri memutuskan untuk memanggil skuad terbaik, berusaha meminta PSSI untuk bisa merayu pemain-pemain abroad ini untuk bergabung gitu loh. Walaupun sebenarnya bagi saya pemain-pemain abroad ini ya biarkan, sebenarnya mereka nggak perlu bergabung juga. Biarkan mereka bersaing di klubnya. Karena kalau mereka bisa bergabung itu kan menunjukkan bahwa mereka di klubnya itu nggak terpakai, saudara-saudara. Nggak terpakai. Karena ini bukan kalender FIFA ya. Nggak terpakai. Nah, seharusnya ada baiknya sebenarnya mereka nggak dipanggil. Biarkan mereka di sana, di klubnya sana itu berjuang, bersaing, bertarung untuk meyakinkan
menginginkan pelatih klubnya itu untuk mendapatkan menit bermain yang banyak, untuk bersaing mendapatkan menit bermain. Jangan seperti kasusnya, kita dulu pernah punya kasus Pratama Arhan. Pratama Arhan main di Korea, main di Jepang, nggak pernah main di sana, lebih banyak main di tim nasional Indonesia, sehingga ya dia nggak bisa menunjukkan, nggak bisa bersaing di sana, nggak bisa menunjukkan kualitas. Karena kalau juara di SEA Games juga, pelatih dia di sana, di Eropa sana juga nggak akan melihat itu gitu loh. Nggak akan melihat, cuek aja, apaan sih, yang penting kan bagi mereka kan yang penting ditunjukkan di klub. Nah, seharusnya ini pemain-pemain ini diberi kesempatan untuk bersaing di sana, kecuali memang kalau libur. Kalau kasusnya misalnya kompetisi di sana libur, walaupun bukan kalender resmi FIFA, ya apa boleh buat. Tetapi kan walaupun libur juga, biasanya libur musim dingin, mereka juga ada pemusatan latihan musim dingin untuk menyatukan skuad. Tapi saya nggak tahu ya kondisinya seperti apa. Ya bagi saya sih sebenarnya pemain-pemain abroad ini sayang sekali kalau kita masukkan ke sini. Nasi sudah menjadi bubur. Nah, ya sudah tinggal dimakan aja. Dan dengan skuad yang seperti ini, logikanya seharusnya memang target yang dibebani harus direvisi. Kemarin kan targetnya hanya perak. Ya itu harus direvisi menjadi target emas. Harus direvisi menjadi target emas, karena dengan pemain-pemain macam begini, saudara-saudara, ada Kakang Rudianto, ada Marcelino Ferdinand, ada Robby Darwish, ada siapa lagi ya? Tony Firmansyah, Doni Tripamungkas, Rafael Strijk, Hoki Caraka, kemudian si kipernya Cahya Supriyadi. Ini skuad yang terbilang mewah untuk level U23 di Asia Tenggara. Kemarin waktu kita gagal di Piala AFF U23 dengan pelatihnya si siapa itu? Gerard Van Aanen, kita nggak punya skuad seperti ini. Nah, kalau kemarin itu kita bisa tampil dengan skuad seperti ini, mungkin situasinya akan berbeda. Tetapi sekarang SEA Games kita tampil dengan skuad seperti ini, ya harapannya tentu saja seharusnya medali emas. Kalau sampai tim nasional kita ini U23 ini nggak bisa mempertahankan medali emas di SEA Games Thailand ini, ya keterlaluan lah, saudara-saudara, keterlaluan. Dengan skuad seperti ini seharusnya kita bisa juara. Kalau nggak juara ya kebangetan lah. Kebangetan sekali, saudara-saudara. Kebangetan sekali. Ini pemain-pemain yang sudah sangat berpengalaman di level, bukan hanya di U23, tetapi juga beberapa sudah main di senior. Jadi ini keterlaluan kalau sampai tim nasional yang kali ini yang pergi ke SEA Games ini tidak pulang, tidak kembali dengan medali emas lagi, saudara-saudara. Kalau melihat peta persaingan, saudara-saudara, dengan mundurnya Kamboja, Kamboja mundur, saudara-saudara. Kamboja mundur karena dia takut masalah keamanan. Karena kan kita tahu Kamboja pada waktu itu pernah perang, jual beli senjata, jual beli roket, jual beli bom dengan Thailand di perbatasan, sehingga mereka takut karena mereka kan satu grup dengan Thailand, sehingga mereka memutuskan mengundurkan diri dari turnamen, dari kompetisi, dan berarti kan di grupnya Thailand hanya tersisa 2 tim, dan salah satu timnya, karena di grupnya Indonesia ini ada 4 tim, maka salah satu timnya itu ditarik ke grupnya Thailand. Kalau nggak salah itu Singapura, saudara-saudara. Singapura ditarik itu. Nah, dengan ini berarti kan semua grup berisi sekarang 3 tim, dan ada banjir juga di Hat Yai, provinsi di Songkhla, provinsi Songkhla, sehingga venue-nya di grupnya Malaysia itu yang harusnya main di Songkhla dipindahkan ke Bangkok, saudara. Dan dengan peta persaingan seperti ini, ya kemungkinan besar Indonesia, Vietnam, Thailand itu akan lolos ke semifinal. Satu tim lagi nanti kita lihat apakah Malaysia ataukah Myanmar ataukah Singapura. Itu nanti tergantung dari persaingan dari runner up terbaiknya. Dan kalau melihat seperti ini, ya Thailand tetap harus kita prioritaskan karena dia tuan rumah. Kemudian Vietnam itu juga tim yang bagus karena mereka adalah juara Piala AFF, dan mereka juga kalau nggak salah lolos ke Piala Asia U23. Thailand juga kalau nggak salah ya sudah lolos ke Piala Asia U23. Ini 2 negara yang akan menjadi saingan terberat Indonesia. Ya salah satunya kemungkinan besar akan bertemu Indonesia di semifinal.
kalau kita bisa lolos. Kalau kita nggak lolos ya kebangetan lah, sudah. Salah satunya akan ketemu di semifinal, salah satunya juga akan ketemu di final. Kalau kita bisa tembus, bisa lolos, bisa masuk, bisa tampil sampai ke pertandingan final. Dan nanti di final ya kita lihat, pokoknya peluangnya adalah tiga negara ini, Indonesia, Vietnam, dan Thailand ini punya peluang yang sama untuk bisa tampil di final, untuk bisa mendapatkan medali emas, karena ini adalah tiga tim yang bagus. Thailand juga timnya bagus, saudara-saudara, mainnya taktis, kemudian Vietnam juga bagus, mainnya taktis, mainnya cepat dengan skuad yang asuhannya Kim Sang-sik, saudara-saudara. Jadi ya, selamat berjuang, semoga sukses. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana? Santa Fe sampai Buenos Aires, untuk melihat dokumennya Facundo Garces dan kawan-kawan. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang skuad. Indonesia akhirnya telah mengumumkan skuad 23 pemain untuk SEA Games. Asuhan Indra Safri, saudara-saudara, untuk SEA Games dengan target medali perak, walaupun sebenarnya dengan materi pemain kayak begini ya harusnya emas lah. Walaupun sebenarnya juga kalau kita mau jujur ya, SEA Games ini sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat juga. Jadi memanggil pemain-pemain terbaik kayak begini nih ya menurut saya agak berlebihan lah, saudara-saudara, berlebihan. Di sini kan Indra Safri memutuskan memanggil dan sudah mendapatkan izin pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, kemudian Dion Mack ya, atau siapalah itu. Pokoknya ada pemain-pemain abroad itu pada dipanggilin juga, saudara-saudara. Pada dipanggilin. Nah, dan ini menunjukkan bahwa pemain-pemain abroad itu di klubnya memang nggak terpakai. Nggak terpakai, sudah. Kasihan mereka sebenarnya, mereka nggak terpakai dan mereka lebih banyak bermain di Indonesia. Ya ini kayak kasusnya Pratama Arhan waktu itu, saudara-saudara. Pratama Arhan di Korea, di Jepang, nggak banyak main. Kemudian seharusnya kan dia dibiarkan di sana untuk berjuang mendapatkan tempat di skuad utama. Tetapi lebih banyak dipanggil untuk bermain di Indonesia, bermain di tim nasional berbagai macam kelompok umur. Akhirnya ya sudah, karir dia di sana redup, di Jepang, di Korea, terus dia kembali ke Thailand ya. Di Thailand ya lumayan. Nah, ini juga kayak kekhawatiran saya kayak begitu, kayak Marcelo Ferdinand, dia biarkan aja dia berkembang di Slovakia. Slovakia apa Slovenia ya? Di sana itu, saudara-saudara, biarkan dia berkembang di sana, biarkan dia berlatih, berjuang untuk mendapatkan skuad U6. Jangan diganggu dengan panggilan-panggilan ke tim nasional yang bukan di event FIFA kayak begini nih, di SEA Games kayak begini. Ini kan apa sih? Begitu pula dengan Ivar Jenner, begitu pula dengan Mauro Zylstra, Mauro Zylstra. Kemudian begitu pula dengan Dion Mack. Ya biarkan mereka bertarung di klubnya untuk mencari menit bermain supaya nanti ke depan karir mereka bagus. Kalau mereka dipanggil ke Indonesia kayak begini, cuma main di SEA Games ya kasihan, nanti karir mereka redup. Mereka juga kalau sukses juara di sini juga, klub mereka juga bodo amat kan. Ini bukan kalender resmi FIFA, bukan turnamen yang hebat-hebat amat, begitu loh, saudara. Jadi mindset, paradigma kita juga harus berubah. Selain pengurus PSSI, selain pelatih, supporter, paradigmanya juga berubah, gitu, harus berubah. Jangan lagi kita berharapkan SEA Games sebagai sesuatu yang penting. Jangan. Kita level kita sudah Asia, level kita sebentar lagi adalah dunia. Kita U17 sudah tampil di Piala Dunia, di senior kita nyaris ke Piala. Jadi paradigma berpikir kita juga harus dunia, harus global. Jangan lagi berharap Asia SEA Games. Kalau boleh sih, saran saya, SEA Games seperti ini ya mainkan ke pemain-pemain dari lokal-lokal sajalah. Biarkan pemain-pemain dari lokal ini berkembang. Mereka punya pengalaman, pemain-pemain muda.
usia 20-an dibiarkan mereka berkembang mendapat pengalaman. Itu saja sih saran saya, supaya karena kalau mereka berharap di senior juga susah, karena di senior ada banyak pemain abroad, ada banyak pemain diaspora, itu susah. Jadi biarkan mereka berkembang di level, dan jangan dibebani dengan target juara emas. Gak usah, ngapain. Ngapain, ini cuma ada SEA Games, menang juga yang dapat nama pengurusnya, pejabatnya, pemain juga biasa aja, paling dapat iklan sosis. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah yang mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!